Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Putrijaya. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya mengenai rancang bangun sistem kontrol penyiraman tanaman anggrek menggunakan logika fasi berbasis notifikasi Telegram. Oke, sebelumnya bahwasanya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki iklim tropis tertanah yang subur, sehingga iklim di Indonesia ini cocok untuk pertumbuhan berbagai macam tanaman. Salah satunya yaitu adalah tanaman anggrek. Tanaman anggrek sendiri ini memiliki daya tarik tersendiri bagi untuk semua orang. Salah satunya itu keindahan pada bunganya dan lain-lain. Namun dalam hal perawatannya, tanaman anggrek ini orang masih melakukan penyiraman secara manual, sehingga terkadang orang lupa, sehingga perlu dibuat solusi untuk merancang sistem kontrol penyiraman tanaman anggrek otomatis menggunakan logika fasi berbasis Telegram. Di sini nantinya sistem kontrol penyiraman tanaman anggrek otomatis ini, penyiraman akan dilakukan secara otomatis apabila jadwal sudah memasuki jadwal penyiraman yang sudah diatur oleh pengguna. Kemudian logika fasi ini menghasilkan output berupa waktu lama penyiraman yang mana menggunakan dua variabel input, yaitu variabel input suhu udara dan variabel input kelembapan tanah. Nah, untuk rancang bangun sistem kontrol penyiraman tanaman anggrek saya bagi jadi 3 bagian, yaitu pada bagian input, proses, dan output. Pada bagian input saya menggunakan sensor suhu DS18B20 untuk membaca suhu di sekitar tanaman anggrek. Kemudian ada RTC, yaitu untuk mengat sebagai acuan dalam waktu jadwal penyiraman tanaman. Kemudian ada sensor DR32, yaitu untuk membaca kelembapan udara di sekitar tanaman. Kemudian ada sensor capacitive soil moisture untuk membaca kelembapan tanah yang digunakan sebagai media tanaman anggrek. Kemudian ada range sensor modul, yaitu untuk mendeteksi hujan. Kemudian ada sensor HCSR04 untuk membaca level ketinggian air dalam wadah. Pada bagian proses saya menggunakan ESP32. Di sini ESP32 ini merupakan sebuah microcontroller yang mana di dalamnya terdapat Wi-Fi shield yang mana bisa menghubungkan microcontroller dengan internet. Pada bagian output ada komponen relay yang terhubung dengan pompa air untuk tanaman, kemudian pompa air untuk ke wadah air. Jadi pompa air untuk ke wadah air ini untuk mengalirkan air dari sumur ke wadah air, dan pompa air untuk tanaman ini untuk mengalirkan air dari wadah air ke tanaman. Untuk Telegram ini juga di bagian output sebagai interface antara pengguna dengan sistem. Untuk diagram alih sistemnya sendiri, pertama inisialisasi sensor, relay, dan RTC. Kemudian ketika sistem itu dinyalakan, maka pertama kali yang dibaca adalah RTC, yaitu untuk memperlihatkan ini waktu dan jam pada saat itu. Kemudian setelah membaca RTC adalah membaca sensor suhu dan kelembapan udara, lalu kemudian membaca sensor kelembapan tanah, yang mana nantinya hasil dari pembacaan suhu, bacaan kelembapan udara dan kelembapan tanah akan dikirim ke Telegram. Lalu kita set schedule untuk penyiraman. Nah, di sini untuk sistem penyiramannya sendiri, ketika kita mengatur misal pukul 6 pagi itu penyiraman, maka pertama kali yang dideteksi dari sistem adalah sensor hujan, apakah hujan atau enggak tidak. Di sini range memiliki range drop lebih dari 50%. Jika sensor hujan YL83 mendeteksi range drop kurang lebih dari 50%, maka akan mengirimkan informasi ke Telegram dan untuk tidak dilakukan penyiraman. Namun apabila
raindropnya kurang dari 50, maka logika fuzzy ini akan aktif untuk mengolah berapa waktu lama penyiramannya sehingga hasilnya yaitu relay pompa air 2 itu menyala. Setelah proses penyiraman, maka akan melakukan proses pembacaan level ketinggian air, yang mana nantinya apabila level air dalam wadah air itu kurang dari 6 cm, maka pompa air 1 ini akan menyala, yaitu untuk mengalirkan air dari sumur ke wadah air. Namun apabila dia lebih dari 6 cm, maka pompa air 1 ini tidak akan menyala. Kemudian diagram use case ini memperlihatkan bahwasanya pengguna hanya dapat melihat pembacaan seru dan kelembapan udara, dapat melihat data pembacaan seru kelembapan tanah, dapat melihat data pembacaan seru hujan, dapat melihat pembacaan level ketinggian air dalam wadah. Di sini pengguna diberikan perangkat khusus, yaitu dapat mengatur jadwal otomatis penyiraman. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa hasil pengujian ini adalah hasil pengujian sensor. Yang pertama yaitu hasil pengujian sensor DS18P20. Untuk pengujian sensor DS18P20 ini saya menggunakan alat pembanding yaitu hygrometer digital, yang mana untuk pengujian sensor DS18P20 ini saya mengambil data setiap 5 menit. Nah, dari 10 kali percobaan ini didapat selisih terbesar yaitu sebesar 0,4, sedangkan selisih terkecilnya yaitu 0 atau presisi. Dari 10 kali percobaan didapat bahwa error rata-ratanya yaitu 0,8% dan selisih rata-ratanya yaitu 0,24 derajat Celcius. Kemudian untuk pengujian sensor D32 sama seperti sensor DS18B20, mengambil data setiap 5 menit sekali, dilakukan menggunakan alat pembanding hygrometer, dilakukan 10 kali percobaan, didapat selisih terbesar yaitu 2, untuk selisih terkecilnya yaitu 0,8. Dari 10 kali percobaan ini didapat bahwasanya selisih rata-rata dari sensor D32 ini sebesar 1,38 dan error rata-ratanya itu 1,8%. Error ini didapat dengan cara selisih ini dibagi hygrometer dikali 100%. Kemudian hasil pengujian sensor capacitive soil moisture yaitu dilakukan dengan cara mengaliri air sedikit demi sedikit ke dalam tanah, yang mana dari 10 kali percobaan ini didapat bahwasanya capacitive soil moisture ini dapat membaca perubahan tingkat kelembapan tanah, yang mana jika semakin kita siram semakin banyak, maka tingkat kelembapan airnya akan semakin lembab. Kemudian ada pengujian sensor hujan Y83, yaitu dengan cara memberikan tetesan air pada papan sensor. Di sini kita lihat ketika tidak ada tetesan air, hasil pembacaan hadapnya yaitu 0%. Ketika ada tetesan air sedikit, ada hasil pembacaannya 45%, ditambah lagi 53%, dan ditambah lagi 61%, sehingga dapat ditemukan bahwasanya semakin banyak tetesan air dalam papan sensor, maka nilai pembacaannya yaitu semakin besar, sehingga didapat bahwa sensor hujan Y83 ini dapat bekerja dengan baik. Kemudian untuk hasil pengujian sensor HCS04 yaitu sensor HCS04 ini saya ada dua. Untuk HCS041 ini untuk sumur, HCS042 ini untuk wadah air. Hasil dari 6 kali percobaan didapat bahwasanya terdapat selisih sekitar 1 cm dan 0 cm. Selisih ini bisa diakibatkan untuk apabila penempatannya yaitu tidak pas dalam wadah. Kemudian untuk pengujian sistem secara keseluruhan, pada gambar pertama ini ditampilkan bahwasanya ketika sistem itu dinyalakan, maka sistem akan mengirimkan waktu kepada pengguna lewat telegram. Dan apabila pengguna ingin mengetahui jadwal standar penyiraman sistem setelah pembacaan sensor, dapat menuliskan perintah status, yang mana nantinya sistem akan memberikan feedback atau informasi
kembali terkait perintah dari pengguna, yaitu apabila kita menuliskan perintah status, maka sistem akan menampilkan jadwal penyiraman 1, jadwal penyiraman 2, jadwal penyiraman 3, kemudian tingkat kelembapan udara, suhu udara, kelembapan tanah, raindrop, level ketinggian air pada sumur, kemudian level ketinggian air pada wadah air. Apabila pengguna pada gambar 2 ini menjelaskan bahwa apabila pengguna ingin mengubah jadwal penyiraman, di sini apabila di gambar kalau pengguna ingin mengubah jadwal penyiraman 1, maka dengan menggunakan perintah schedule 1 10, maka ini akan di-upload ke dalam sistem. Nantinya sistem akan memberikan informasi kepada pengguna apabila jadwalnya sudah diubah. Update schedule 1 10 sudah berhasil. Namun lalu untuk mengecek kembali apakah benar nih jadwal schedule 1 ini sudah berubah, maka pengguna menuliskan status kembali, kemudian akan didapat bahwasanya schedule 1 ini sudah aktif, sudah berubah sesuai keinginan dari pengguna. Lalu ketika nih jadwal penyiramannya sudah sampai pada waktunya pukul 10, maka sistem akan memberikan informasi bahwasanya jadwal penyiraman 1 ini aktif, sehingga secara otomatis kepada pengguna. Lalu akan ditampilkan juga yaitu kelembapan udaranya, kelembapan tanah, kelembapan udara, suhu, kelembapan tanah, kemudian raindropnya, level ketinggian air pada sumur, level ketinggian air pada air. Nantinya apabila level ketinggian air dalam sumur itu kurang dari 4 cm, maka sistem akan memberikan informasi bahwasanya tuh tandon 1 tuh kosong dan harus diisi secara manual. Apabila nantinya sudah terisi kembali lebih dari 4 cm, maka akan memberikan informasi bahwasanya tandon 1 itu sudah normal. Oke, untuk waktu pengujian penyiramannya, di sini saya menggunakan 3 kali percobaan, melakukan 9 kali percobaan, yaitu dengan masing-masing 3 hari. Di sini kita dapat bahwasanya waktu siramnya, saya di sini menggunakan pembanding MATLAB, yang mana di sini saya mendesain MATLAB Fuzzy. Didapat bahwasanya dari 9 kali percobaan ini hampir mirip waktunya sistem dengan MATLAB pada hari pertama pada pukul 8, sistem dengan suhu udara sekian, kelembapan tanah sekian, maka dihasilkan waktu siramnya itu 2,7 detik, pada dengan MATLAB yaitu 2,63 detik. Nah, pada hari kedua ini apabila karena di sini sudah terjadi kita kasih perilaku untuk memberikan tetesan air pada papan sensor, maka di sini waktu siramnya tuh tidak ada atau dapat diartikan penyiraman tidak berlangsung karena didapat bahwa hujan raindropnya itu 60%. Sehingga dari perbandingan waktu siram ini dan MATLAB dapat dikatakan bahwa logika fuzzy dapat berjalan dengan baik. Oke, setelah melakukan percobaan didapat suatu kesimpulan bahwasanya rancang bangun alat mampu mendeteksi suhu udara, kelembapan udara, kelembapan tanah, hujan, ketinggian level air. Kemudian logika Fuzzy-Sugino, sisi yang menggunakan Fuzzy-Sugino dapat melakukan penyiraman dengan waktu yang variatif tergantung suhu udara dan kelembapan tanah. Kemudian dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam hal penyiraman tanaman anggrek. Berikut adalah lampiran selama percobaan. Oke, sekian presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.